momen yang sangat dramatis, menjadi sebuah milestone bagi Indonesia, dan kami, Sukovindo, memiliki sebuah peran penting sebagai lembaga LVV, yaitu lembaga validasi dan verifikasi terhadap proyek karbon yang bisa didaftarkan kepada bursa karbon tersebut. Baik, dan sejak pagi tadi, apakah sudah ada perusahaan-perusahaan yang mungkin sedang menjalin kerjasama atau setuju kalau Sukovindo ini akan dijadikan LVV-nya? Wah, bukan hanya dari tadi Pak, Bu. Sebenarnya sejak seminggu lalu itu sudah ada komunikasi, ya. Ada lima perusahaan. Pertama adalah sektor geothermal, kemudian yang kedua adalah sektor pembangkitan PLTU, baik dari PLTU milik BUMN dan PLTU swasta. Jadi ada 3. Satu lagi di sektor Avolu, yaitu dia punya program kehutanan dan berencana mau berikatan dengan Sukovindo. Jadi 5 ini adalah yang emerging yang akan kami kelola gitu. Baik, menarik sekali. Tentunya dibutuhkan juga pengetahuan tambahan untuk SDM yang berada di Sukovindo, begitu. Mungkin boleh diceritakan seperti apa sih persiapannya? Ya, memang Sukovindo baru terakreditasi oleh KAN dan terdaftar di SRN itu sejak tahun 2023 ini. Tapi kami sudah menyiapkan sejak 2 tahun yang lalu. Kami tentu memiliki partner di luar negeri yang kami bisa belajar secara luring dan daring ya. Dan juga punya expert di Indonesia yang bisa kita undang untuk memberikan insight bagaimana sih menjadi sebuah lembaga LVV. Dan terakhir adalah kita membuat semacam piloting. Dan bersyukur produk yang hari ini di-launching adalah SPE dari Lahendong. Itu adalah proyek pertama kali dari Sukovindo. Jadi kami menganggap bahwa Lahendong sebagai sebuah proyek bagi Sukovindo untuk mengasah kemampuan sebagai lembaga LVV. Baik, lalu seperti apa Sukovindo ini memastikan proyek-proyek yang ada ini memang sesuai dengan standar keberlanjutan yang tinggi? Baik, bagaimana mengukur proyek karbon memiliki standar keberlanjutan? Jadi diksi keberlanjutan ini harus hati-hati cara mencermatinya. Ya. Ada proyek karbon itu hanya memiliki benefit karbon saja yang diukur dengan sebuah emisi GRK atau CO2 ekuivalen. Ada proyek karbon juga memiliki benefit non-karbon. Apa itu benefitnya? Berupa kemampuan mengkonservasi sebuah biodiversity dan kemampuan memberikan well-being kepada community. Nah, disinilah Sukovindo hadir memastikan. Gimana caranya? Satu, bahwa proyek tersebut itu harus terdaftar di dalam SRN. Sistem Registri Nasional PPI, pengendalian perubahan iklim di KLHK. Yang kedua adalah proyek tersebut itu harus mengacu metode dan nyusunnya dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional. Ketiga, proyek tersebut itu harus juga diverifikasi oleh lembaga independen. Jadi 3 ini yang harus dibutuhkan untuk bisa menilai bahwa dia adalah memiliki benefit keberlanjutan di aspek karbon dan non-karbon benefit tadi itu. Baik, dan untuk proses verifikasi dan validasinya sendiri, tahapannya seperti apa? Apakah ketika perusahaan ini lalu mendaftarkan ke Sukovindo, ini bisa langsung mendaftar via website atau seperti apa? Baik, proses LVV ini sebenarnya sudah diatur ya. Kalau kita sebut di dalam Permen LHK nomor 21 tahun 2022 dan juga di dalam panduan ISO 14063 series. Itu ada panduannya. Tapi yang intinya adalah bahwa sebelum LVV itu bergerak, mereka pemilik proyek atau pengembang itu mendaftarkan dulu proyeknya ke SRN. Yang kedua adalah menyusun dokumen rencana yang kami sebut sebagai DRAM. DRAM. Dokumen Rencana Aksi Mitigasi. Dari situlah kami bergerak. Kami akan diundang untuk melakukan validasi dan kami menerbitkan sebuah semacam opini dan laporan. Setelah laporan ini disubmit di dalam laporan SRN, maka akan direview oleh tim MRV di kementerian. Setelah itu, perusahaan menyampaikan dokumen yang namanya LCAM, Laporan Capaian Aksi Mitigasi. Dan di situ kami bergerak lagi untuk melakukan verifikasi dan memberikan opini. Nah, 2 tahapan ini itu menjadi dasar
diterbitkanlah semacam SPE, sertifikat pengurangan emisi dari pihak kementerian, dan inilah yang menjadi dasar untuk didagangkan di bursa karbon. Gitu. Baik, artinya akan ada perusahaan-perusahaan yang juga gagal verifikasi atau validasi? Ada kemungkinan ya jika mereka tidak menggunakan metodologi yang baku atau yang terbaru gitu kan. Terus yang kedua, capaiannya itu misal hari ini mereka punya dokumen hasil mitigasi. Kemudian H+3 atau H+2 mereka melaporkan capaiannya, ternyata banyak kebocor leakage sehingga gagal gitu. Jadi itu proses yang wajar, tetapi masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan gitu. Baik, selain Sukovindo ini ada lembaga lainnya yang juga bertugas sebagai LVV. Namun manfaat apa yang bisa didapatkan apabila bekerja sama dengan Sukovindo? Sebenarnya kami bisa berkolaborasi dengan antar LVV. Karena sekali lagi demand banyak sekali dalam konteks perusahaan yang mau memiliki proyek karbon atau pembangkitan yang memiliki batas atas emisi PTBA/IPU yang insya Allah mungkin tahun depan per Januari sampai Maret itu mereka harus melakukan verifikasi dan April dagang, sehingga demand dari kegiatan proyek SPE yang kami sebut sebagai adalah emission offsetting, kemudian kegiatan dari proses pengurangan emisi di PLTU sebagai sebuah emission crediting itu butuh kolaborasi, dan Sukovindo membuka diri untuk melakukan alih-daya, mengundang lembaga lain untuk bisa berkolaborasi. Kenapa? Semakin kita bisa harmonis, maka ekosistem pasar karbon itu akan semakin baik dan berkembang gitu. Baik, proses verifikasi dan validasi ini biasanya memakan waktu berapa lama, Pak? Mungkin yang minimal hingga maksimal. Tergantung dari kompleksitas dan jenis proyeknya. Kemarin ambil contoh di proyek geothermal gitu ya. Kami bisa melakukan selama 1 bulan karena memang sudah ada proyeknya. Tapi untuk proyek-proyek terkait dengan berbasis kehutanan kayak Volu ya atau land use change itu butuh lama. Karena apa? Butuh kami melakukan verifikasi balik atas sebuah proyek kehutanan yang begitu luas. Itu bisa mungkin 2 bulan gitu. Jadi sekali lagi tergantung kompleksitas dan jenis daripada proyek yang akan kami lakukan verifikasi dan validasi gitu. Baik, artinya waktu 1 bulan ini adalah waktu yang paling cepat dari yang sebelumnya sudah dilakukan Sukovindo. Baik, dan ini menarik sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah mempunyai bursa karbon. Sukovindo melihat seperti apa sih bursa karbon di Indonesia ini? Ya, kami optimis bahwa Indonesia bisa menjadi sebuah pusat bursa karbon dunia. Karena optimis itulah, maka Sukovindo mengajukan diri sebagai bagian atau aktor di skema tersebut. Dan itu juga diaminkan oleh para direksi dan komisaris itu. Sukovindo dan disurvei harus masuk mendukung ekosistem tersebut. Karena apa? Potensi kita besar. Memang secara kemapanan, ekosistem karbon di tempat itu sudah lama berjalan. Dan kita memang baru. Tapi baru ini bukan berarti kita tidak mampu mengalahkan. Karena ada potensi, maka kita bisa berkolaborasi untuk bisa meningkatkan branding dan potensi supply karbon kepada dunia. Baik, 3.000 triliun rupiah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Anda melihat seperti apa sih perjalanan hingga bisa menuju ke sana? Wah, ini memang fantastik ya. Dan itu sudah menjadi kajian ilmiah dan juga direview oleh para pakar. Indonesia termasuk negara yang memberikan komitmen mampu net zero di sektor emisi Volu. Dari mana itu? Dari forestry, dari land use change, kemudian NBS. Sehingga proyeksi bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi menjadi net zero 2030 melalui Volu itu dikonversi menjadi sebuah nilai. Jadi yang tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa ada 3.000 triliun potensial itu memang hasil kajian dan evaluasi dari para pakar yang memang terlibat mendukung skema bursa karbon di Indonesia gitu. Baik, apa yang akan menjadi tantangan utama kita untuk bisa menuju ke angka tersebut? Tantangan utama
adalah bagaimana meningkatkan partisipasi. Sekali lagi, ini bukan sebuah pernyataan yang simpel. Partisipasi ini otomatis terkait dengan pemahaman, edukasi, dan informasi. Kami memahamin bahwa akses informasi ataupun edukasi terbatas, sehingga para pelaku itu untuk bisa menambah daya dongkrak menjadi bursa tertinggi itu butuh edukasi. Dan disinilah Sukovindo membantu. Sebagai BUMN, kami juga memiliki peran sosial, memberi edukasi kepada para pihak yang membutuhkan. Dan juga kami memiliki kantor cabang. Hampir Sukovindo Aziz Rupi itu punya kantor cabang di seluruh Indonesia, sehingga kebutuhan akan informasi maupun pelatihan bisa kami penuhin untuk bisa meng-engage community bahwa mereka bisa berpartisipasi di dalam bursa karbon tersebut gitu. Baik. Bisa dibilang bursa karbon ini juga belum sering terdengar di masyarakat. Ya Pak Budi, lalu bagaimana peran Sukovindo mungkin untuk bisa memberikan edukasi ataupun sosialisasi untuk bisa membuat masyarakat lebih tertarik lagi melihat ke bursa karbon ini? Ya, tadi sempat kami sampaikan bahwa tantangannya adalah bagaimana meng-engage community untuk bisa partisipasi. Kemudian dihubungkan sama edukasi dan informasi. Dan kami sudah melakukan. Jadi Sukovindo melaksanakan seminar, kemudian pelatihan, kemudian promosi ke beberapa lembaga, kemudian kampus, kemudian asosiasi gitu kan. Kami juga terlibat dengan sebuah Pemda ya untuk melakukan kegiatan mitigasi karbon untuk sektor TPA gitu. Jadi tidak dalam konteks hanya mengedukasi, tapi kami terjun bareng-bareng membantu mereka bagaimana sih sebuah proyek pengolahan sampah itu menjadi proyek karbon. Kami bimbing itu. Sehingga apa? Ada contoh kasus yang mungkin bisa digunakan oleh mereka untuk bisa menularkan kepada peer mereka gitu. Baik, ini kan menjadi tantangan kita bersama mungkin ya untuk masalah sustainable, energi hijau. Ini kan sudah lama digaungkan sebenarnya, tapi kesadaran masyarakat ini kan lagi-lagi tidak mudah untuk bisa dibangun begitu. Apakah ini menjadi salah satu tantangan juga bagi bursa karbon kita? Ya, tantangannya memang kepada tadi meng-engage community. Jadi community ada pemangku kepentingan berupa pemerintah, bisa pelaku usaha ataupun industri, bisa community, bisa lembaga-lembaga lain gitu. Dan selama ini kami bergerak di dua, yaitu lebih kepada ke pelaku usaha dan pemerintah daerah. Dan itu prosesnya lumayan butuh effort ya, karena memang ini hal yang baru. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa mereka juga punya kewajiban. Mereka itu terutama pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai emiten ataupun di bursa itu punya kewajiban melaporkan laporan kelanjutan. Dan satu kriterianya itu ada namanya kewajiban melaporkan emisi mereka, melaporkan pengelolaan terkait dengan biodiversity, melaporkan terkait dengan well-being. Maka kami meng-engage bahwa ingat loh Anda punya kewajiban melaporkan di laporan kelanjutan. Inilah menjadi titik awal kami untuk menarik kepada aspek emisi, kemudian kepada bursa karbon gitu. Karena apa? Dengan mereka masuk bursa karbon, ada insentif yang akan dia dapatkan. Misal adalah bisa menjual dan ada monetizing. Atau juga bisa mungkin pada akhirnya mengurangi pajak karbon gitu ya. Yang nanti akan menjadi bahasan isu-isu terbaru terkait dengan pajak karbon itu. Jadi itu, mereka nggak menyadari bahwa ada kewajiban itu. Dan kami mencoba masuk dengan pemahaman bahwa Anda punya kewajiban melaporkan keberlanjutan, dan kami tarik menjadi sebuah edukasi terkait dengan emisi dan kepada peran karbon dan bursa karbon gitu. Baik, apakah nantinya fungsi pengawasan ini akan menjadi salah satu fungsi yang paling vital? Ya, pengawasan itu hal yang wajib dilakukan. Karena apa? Untuk menjamin kredensial dan impartiality. Dua ini yang menjadi topik yang harus dijamin. Pengawasan pemerintah kepada kami sebagai aktor yang melakukan verifikasi, pengawasan kami kepada pelaku usaha yang punya program. Itu sesuatu yang harus dibutuhkan. Sekali lagi, untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengajuan proyek karbon dan dia absah dapat sertifikat
pengurangan emisi, dan dia APSA terdaftar di SRN, dan dia APSA sampai masuk ke dalam bursa karbon, pemantauan dan pengawasan itu dibutuhkan. Jadi top down ya, pemerintah mengawasin kami sebagai aktor yang memiliki kredibilitas, kami mengawasin proyek tersebut bahwa proyek itu memiliki impact yang tinggi dan benar gitu. Baik, Pak Budi tadi Bapak sampaikan sudah ada sekitar 5 perusahaan yang saat ini mungkin sedang dalam proses pengikatan. Ya. Mungkin boleh disampaikan target ke depannya seperti apa atau ada bocoran sedikit perusahaan-perusahaan mana yang mungkin di tahun 2024 ini akan bergabung? Aduh, bocorannya nih, Bu Anneke. Kalau bocorannya sebenarnya kalau tadi sempat mendengarkan pidato daripada Bapak Kemenko Marves dan Bapak Presiden, itu bahwa dalam waktu dekat ini ada pembangkitan PLTU yang harus melakukan verifikasi atas cap atau threshold mereka. Dan itu harus dilakukan pada bulan Januari, Maret tahun depan. Maka perusahaan pembangkitan itu menjadi pelanggan kami, calon. Ya, apakah itu sebagai perusahaan yang BUMN ataupun tidak. Itu bocorannya satu. Tidak boleh disebutkan namanya ya Pak? Sebenarnya saya ingin menyebutkan, tapi saat ini pasti para audiens juga memahami bahwa nyata mereka adalah pelaku. Kenapa? Ada 99 PLTU yang memang wajib dilakukan verifikasi untuk skema carbon emission crediting PT BIPU sebagaimana Permen ESDM nomor 16 tahun 2022. Kemudian geothermal. Ini perusahaan swasta, mereka juga terdaftar di luar negeri juga, skema asing, mau masuk ke konversi, dan juga punya 3 proyek lagi. Itu Jerman itu. Kemudian yang 2 tadi itu adalah sektor kehutanan. Ini perusahaan tambang, dan punya komitmen kuat banget, bahwa saya harus mengkonservasi sebuah area sebagai buffer stok saya. Ketika kami melakukan aktivitas penambangan, emisinya tumbuh, maka kami bisa melakukan offset atas kegiatan kami melakukan reboisasi ataupun konservasi di area-area mereka juga itu. Jadi itu bocorannya, tidak nyebut nama, hanya sektornya saja. Baik, menarik sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Budi Utomo Sama-sama. sudah bersama kami dalam diskusi kali ini di Sustainable Future. Baik, terima kasih Bu Ana, dan semoga bisa ketemu lagi di sesi lainnya.